kembali lagi di podcast Wirausaha Muda. Sebelumnya kenalin, nama aku Nisa. Nah, kali ini aku sebagai host di podcast Wirausaha Muda. Kalian kepo nggak sih siapa nih narasumber dan apa sih yang mau kita bahas sama narasumber tersebut berkaitan dengan usahanya? Langsung aja, narasumber kita hari ini yaitu Mas Dimas Maldini, owner dari Bang Coffee. Oke, Mas Dimas boleh memperkenalkan terlebih dahulu? Halo guys, kenalkan namaku Dimas Maldini. Bukan kok dibilang owner, ya bukan sih. Soalnya itu punya saudaraku. Aku di sini ya orang kedua. Oke, Mas Dimas boleh nggak nih kita tanya-tanya tentang usahanya Mas Dimas? Oh boleh. Oke, Mas Dimas, apa sih latar belakangnya Mas Dimas memilih usaha Bang Coffee ini? Kalau untuk latar belakang sendiri sih dari Bang Coffee ya. Kan produk utamanya kopi bubuk. Ya. Mulai dari tahun 2015 kemarin mulai teknologi melambung, itu banyak anak-anak yang sering ke warkop karena teknologi. Sekarang itu kayak adanya wifi gitu. Terus warkop juga ada di mana-mana gitu. Terus kafe juga latar belakangnya kalau bikin kopi itu mungkin karena peminat kopi itu sudah sangat banyak sekali di Indonesia itu. Kalau dari segi ekonomi juga kopi itu termasuk sudah keseharian gitu kalau di rakyat Indonesia. Oke. Nah, kenapa sih Mas kok dikasih nama Bang Coffee? Kenapa kok nggak nama lain yang lain gitu? Dulu sebenarnya namanya bukan Bang Coffee, ya ada lah. Terus ada problem gitu. Terus diganti sama Bang Coffee itu karena ya kami itu jual kopi, sebetulnya itu abang-abang gitu. Jadi iya. Bang Kopi gitu. Oh, berarti itu ya latar belakang dari namanya. Ya. Kemudian kalau boleh tahu nih Mas, modal pertamanya Mas Dimas ngebangun produk ini sama omset rata-rata pertamanya itu berapa sih per harinya? Omset per hari? Kalau modal kopi itu ya mungkin dari segi kopinya dulu sih. Iya. Kalau dari segi kopinya dulu itu nggak terlalu tinggi sih. Mungkin ya masih satu digit. Terus kalau lahan itu punya lahan sendiri di rumah. Terus kalau dari segi alat-alat itu mungkin yang agak tinggi. Soalnya sekarang itu udah nggak umum lah pakai roasting pakai goreng manual gitu. Ada mesinnya sendiri. Itu harga mesinnya itu kira-kira sekarang itu udah lambung ke 2 digit. Kalau mesin kopinya gitu. Ya. Terus omsetnya per harinya Mas Dimas ngejual kopi ini berapa? Kalau omset tiap harinya itu tergantung dari jual, soalnya beda-beda, ada yang biji kopi sama kopi bubuk gitu. Kalau biji kopi itu terbilang lebih mahal, soalnya biji kopi itu bisa diolah mulai dari roasting manual sama roasting pakai mesin tadi. Kalau kopi bubuk itu mungkin sekitar harga jual sama omset yang didapat itu 2-3 kali lipat lah. Oke, kisaran harganya itu berapa Mas? Kisaran harga itu kami jual mulai dari 250 gram sampai 1 kilo. Itu kalau 250 gram itu kena harga 17.000 sampai 20.000 tergantung sama kopi yang tersedia. Jadi di harga medal ya, nggak mahal, nggak murah. Nah, bahan bakunya sendiri itu Mas Dimas dapatnya dari mana? Dari supplier atau ngolah sendiri atau bagaimana? Kalau bahan baku itu ada 2, ada dari supplier 1, terus ada dari kebun sendiri 1. Terus jenis dari produk kami itu biji kopi Robusta yang grade B, udah bagus itu. Oke. Cara memasarkannya produk Bang Coffee ini gimana? Secara online kah atau secara offline? Kalau online melalui media sosial atau gimana nih? Kalau pemasaran sekarang itu mungkin sosmed udah baru jalan. Kalau pemasaran yang lewat manual seperti biasa itu kami kunjung-kunjung tiap kafe atau warkop. Kalau di warkop itu mungkin tergantung sama penjaga atau pemilik warkop gitu. Kalau bisa diajak kerjasama atau sekolah gitu, pasti kita itu bilang, Mas, kita nawarin ya. Misal, Mas, nyari kopi Mas,
Kalau ngambil biasanya warung sekilonya berapa? Nah, gitu. Kalau kita mancingnya itu kita kasih harga yang lebih rendah. Entah itu mungkin kalau mereka ngambilnya 80, kita ngasihnya 75. Terus kalau mereka bilangnya 75, kita ngasihnya 70. Berarti ini pemasarannya media sosial juga secara online dan offline juga. Ya. Oke, Mas Dimas, apa sih kendalanya Mas Dimas usaha Bang Coffee ini dan solusinya untuk mengatasi kendala tersebut tuh gimana? Oh ya, ini kan didirikannya itu terbentuknya gitu. Iya. Itu mulai tahun 2019 akhir ya. Wow, itu cukup lama. Itu pertama itu nggak nyangka kalau ada pandemi corona. Awalnya itu udah yakin gitu, yakin nggak, oh kopi itu sekarang itu penikmatnya banyak, pasti laku lah, keras lah. Iya. Tahun 2019 akhir itu masih belum banyak warkop kan, masih belum banyak kafe, ada yang wifi itu masih jarang banget lah. Jadi kita itu niatnya jadi apa ya, jadi supplier tiap-tiap warkop gitu. Nah, kalau itu hitungan kasar dulu itu memang kayak omsetnya itu fantastis banget. Terus nggak nyangka tahun 2020 awal itu pandemi datang di Indonesia. Terus apa ya, nggak bisa jalan tuh sampai PSBB. Terus PSBB itu pun juga masih belum jalan. Tapi alhamdulillah masih dapat pelanggan dari warkop-warkop, itu masih ada yang kita supplier gitu. Kalau masalah untuk mengatasi problem tersebut, ya kita itu tetap dari jatuh itu nggak boleh nyerah gitu. Kita itu harus ngolah terus. Gimana caranya kita itu masarin. Terus sekarang kami juga beralih ke media sosial. Kita juga alhamdulillah tahun-tahun kemarin tuh 2022 mulai pertengahan kami sudah kirim ke Kalimantan, Sulawesi, jadi sampai luar pulau juga. Luar biasa berarti ya. Nah, suka dukanya itu ngembangin produk ini gimana, Mas? Kalau suka duka itu mungkin dari yang biji kopi dari ngambil itu sih, ngambil dari supplier itu. Terkadang kalau kita ngambil 3-5 kilo biji kopinya itu, kita tuh dapatnya itu nggak bersih murni kopi gitu, masih ada yang campuran kayak biji jagung gitu. Jadi kita itu milah, jadi kita cuma dapatnya itu 4,2 sampai 4 kiloan saja. Yang 1 kilo itu ya emang dari supplier kebun asli dari Malang gitu. Oke, nah harapannya Mas Dimas untuk produk ini ke depannya itu gimana, Mas? Kalau dari produk kami sendiri ya mungkin harapannya ya pasti semua wirausaha pasti ingin usahanya itu makin gede gitu. Kalau dari segi ekonomi mungkin ayo kita itu warga Indonesia itu gak boleh kayak ngeremehin produk-produk lokal. Harusnya kita itu junjung tinggi produk lokal biar bisa branding sama produk-produknya luar, dan gak harus impor dari luar. Kalau bisa kita yang ekspor keluar. Oke, untuk Mas Dimas nih kan udah cukup sukses nih. Nah, motivasi Mas Dimas untuk anak muda di luaran sana yang saat ini berjuang ngebangun bisnis agar bisnisnya itu sukses kayak Mas Dimas itu, kasihlah sedikit motivasi untuk mereka itu gimana? Kalau menurutku sendiri ya, kalau ingin jadi pengusaha muda atau wirausaha muda, itu yang terpenting itu cuma niat aja, niat. Kalau masalah planning itu kita bisa nyari sendiri. Entah itu kalian tuh bisa main ke ranah manapun. Terus kita itu juga nggak bisa nggak remeh sosial media. Soalnya apapun yang di sosial media itu bisa dijual. Mulai dari hal yang sepele sampai hal yang paling tinggi gitu. Itu bisa dijual. Terus kalau ada yang tanya, Mas gimana kalau misal modal gini, terus Mas gimana kalau cara pemasarannya gini, Mas saya nggak pernah datang ke sini, Mas kita nggak pernah berkecimpung di sini. Itu kita itu nggak perlu guys mikir kayak susah-susah, nggak pernah ke sini, punya pengalaman ini. Pengalaman itu ya dicari pas ketika kamu itu mau terjun guys. Kalau kamu kalian udah niat, itu kita bisa dapat pengalaman lebih banyak. Terus yang paling utama kalau pengen jadi usaha atau wirausaha itu relasi. Banyak-banyakin teman, terus nyari informasi, terus sering-sering kumpul juga. Entah itu komunitas, entah itu apapun yang memberikan kalian itu pengetahuan.
Itu aja sih. Berarti ini kita harus semangat ya Mas ya. Salah satunya harus tetap semangat. Oke. Sekian dulu dari podcast saya sama Mas Dimas. Sekian. Jangan lupa nonton podcast Wirausaha Muda. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.